Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya Adi di channel ini, di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Sinden Pengabdi Setan part yang ke-8. Jadi part yang ke-8 ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Jadi apabila kalian belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dioseta. Kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Persiapkan baik-baik diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian babak terakhir pementasan semalam suntuk. Beberapa mobil pick-up dan juga kendaraan yang membawa peralatan pementasan berbondong-bondong masuk ke desa. Warga desa terheran-heran melihat kedatangan kelompok itu. Terlihat Pak Pram dan Jatmiko menghampiri Sena yang mengatur teman-temannya untuk menurunkan peralatannya. Mas, ini ono opo mas? Ini ada apa sih mas? Tanya Pak Pram. Ini opo Sena? Tenda panggung. Jatmiko pun juga bingung. Ah iya pak, tepat setelah matahari terbenam kita akan mengadakan pentas wayang semalam suntuk, jelas Sena. Mas Jatmiko dan juga Pak Pram pun bingung. Namun Sena segera menjelaskan bahwa ini adalah ide dari ibunya Danan. Menurutnya pementasan wayang kali ini akan membantu Danan dan juga Cahyo untuk menghadapi sinden-sinden pengabdi setan itu. Mau ada pementasan wayang? Asik, seru pastinya. Berarti Gendis bisa melihat Mbak Naya nyinden ya? Tanya Gendis dengan begitu semangat. Sena mengangguk sambil mengelus kepala Gendis. Sana, kasih tahu yang lain, jangan sampai ada yang gak nonton ya. Perintah Sena pada Gendis. Siap, biar Gendis yang ngasih tahu warga desa, ucapnya dengan sumringah. Aku menghampiri Pak Pram dan Jatmiko yang masih terlihat bingung dengan persiapan dagangan ini. Hanya tersisa beberapa jam hingga pementasan ini harus dimulai. Tenang saja Mas Jatmiko, kali ini kita pasti berhasil, ucapku dengan penuh percaya diri. Ya bagaimana tidak, kali ini bukan cuma Cahyo, tapi kali ini ada kelompok pementasan wayang Sena dan juga ibu yang membantuku. Tidak pernah aku merasa sesiap ini. Lalu apa yang harus kami bantu atau yang kami lakukan untuk pertempuran nanti malam mas? Tanya Jatmiko. Cahyo menghampiri Jatmiko dan juga menepuk pundaknya. Malam ini tidak ada yang namanya pertempuran, adanya pementasan, ucap Cahyo yang juga begitu semangat. Wajah Jatmiko masih terlihat bingung, namun setelah melihat aku dan Cahyo yang begitu yakin, ia pun memilih untuk percaya dengan kami. Ia pun kemudian berinisiatif mengumpulkan warga untuk membantu mempersiapkan pementasan. Mendengar kabar tentang pementasan, sekumpulan perempuan di desa pun terlihat begitu antusias. Mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di rumah mereka dan mengajak yang lainnya untuk membuat sesuguhan nanti. Mas, matur nuwun nggih, sudah lama desa ini tidak ada acara pementasan seperti ini. Selama ini kami hanya merasakan rasa takut setelah kejadian sebelumnya, ucap salah seorang ibu di desa itu yang melewati kami. Aku pun tersenyum mendengar ucapan itu. Sebuah ide sederhana yang diutarakan oleh ibu ternyata membawa dampak yang besar untuk warga desa. Bahkan sebelum pementasan ini dimulai sama sekali, mengetahui teman-teman Sena dan warga sudah sigap untuk menyiapkan pementasan itu, aku dan juga Cahyo mencari tempat untuk menyendiri. Kami pun mempersiapkan batin dan tenaga kami sembari memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar semua permasalahan bisa benar-benar berakhir malam ini juga. Di tengah meditasiku, aku mendengarkan suara nyanyian yang begitu merdu. Suara yang begitu menenangkan seolah menemani warga desa yang sedang berpacu dengan waktu.
Suara tembang yang selama ini membawa mimpi buruk untuk mereka, kini membuat perasaan mereka semakin tenang. Aku bisa menebak dengan jelas siapa yang melantunkan tembang ini. Ada yang senyum-senyum sendiri nih, Ledek Cahyo. Alah, yo Bento, biarin, orang suaranya memang bagus kok, balasku. Suaranya yang bagus atau nayanya yang bagus, Cahyo tidak menghentikan ledekannya. Nasibku yang bagus, bisa ketemu dia. Akhirnya ngaku juga, tawa Cahyo. Udah puas? Tanyaku. Ya puas banget lah, balasnya sambil tertawa puas. Cahaya matahari mulai meredup. Di bawah senja yang memerah, aku melihat sebuah panggung yang megah berdiri di tengah lapangan desa. Sebuah kain poster dibentangkan dan juga dipasangkan pada sebuah baliho yang terbuat dari bambu dengan lukisan tangan sederhana. Pementasan wayang semalam suntuk dalang Ki Joyoseno. Aku sudah bisa membayangkan akan sekeren apa pementasan ini. Apalagi saat ini warga mulai berbondong-bondong menghampiri panggung yang tengah prosesi pengetesan suara. Dalang Sena itu lebih bagus loh dari Ki Joyo Talun, nggak ngebosenin. Iya, sebenarnya almarhum Ki Joyo Talun juga bagus, tapi sedikit kaku. Rupanya sudah cukup banyak juga warga yang mengenal Sena sebagai dalang. Dan beruntung warga juga menyukai permainannya sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan warga. Ki Joyo Seno, nggak nyangka kamu punya nama panggung yang sangat keren itu, ucapku pada Sena yang sudah bersiap di belakang panggung. Iya Nan, aku tetap pengen ngebawa nama bapak di setiap pementasan. Ya semoga saja lewat pementasan wayangku, penonton hanya mengingat kehebatan bapak dalam berwayang dan bisa melupakan tingkah buruknya di masa tua, jawab Sena. Saya tersenyum mendengar ucapan Sena. Setidaknya Ki Joyo Talun punya prestasi yang tidak terbantahkan Sena, ucap Cahyo. Apa itu mas? Mendidik anak sehebat kamu, ucap Cahyo. Sena pun tersenyum. Seketika aku merasakan perasaan tegangnya sudah menghilang. Kami pun berpamitan meninggalkan belakang panggung dan kemudian bergabung dengan penonton yang lainnya. Suara musik gamelan berbunyi disusul dengan suara tembang yang dinyanyikan sekumpulan sinden dari padepokan Ki Joyo Talun. Aku tahu ada suara naya di antara suara mereka. Tuh, di sebelah sana, ucap Cahyo sambil menunjukkan ke arah seorang sinden. Enggak, aku nggak nyariin naya kok, balasku berbohong. Lah, aku menuju ke bude kok bisa naya itu gimana? Ucap Cahyo sambil tertawa. Sial, aku terkena jebakan Cahyo. Memang benar yang ditunjuk Cahyo adalah ibu yang sedang memantau dari samping panggung, lengkap dengan baju kebayanya. Sepertinya ia akan bergabung nanti. Haha, tuh Naya di situ. Kayaknya dia juga nyariin kamu tuh. Dari tadi matanya kemana-mana, tambah Cahyo. Benar, kali ini Cahyo benar-benar menunjuk ke arah Naya. Ia berias layaknya seorang sinden dengan pakaian kebaya yang anggun. Seketika aku terkesima dengan penampilannya. Saat aku memperhatikannya, sepertinya ia juga menemukan keberadaanku. Ia tersenyum kecil sambil menunduk malu pada kala itu. Entah mengapa momen singkat itu terasa begitu sangat berarti bagiku. Batara Surya Krama, sebuah lakon yang dipilih oleh Sena untuk memulai kembali sebuah perjalanan. Seandainya Sena berhasil memukau penonton dengan lakon ini, pasti mereka akan terus mengikuti pementasan Sena dengan lakon lainnya. Sudah hampir setengah jam pementasan berjalan. Aku merasakan hawa yang berbeda. Mulai ada sosok-sosok yang mendatangi desa ini. Sudah jelas mereka bukanlah manusia. Aku menoleh ke arah sekitar pementasan. Berbagai makhluk sudah berbaur dengan warga desa untuk menyaksikan pementasan wayang itu. Awalnya aku dan Cahyo waspada, namun setelah mengetahui yang datang adalah sosok roh dari pendopo, kami pun kembali tenang.
ada pementasan lain di pendopo. Terdengar salah satu roh berbisik ke arah kami. Lebih seperti sebuah perayaan, bukan sekedar pementasan. Terdengar suara lain yang melintas, sepertinya roh-roh itu mencoba memberitahu kami. Aku pun menatap ke arah Cahyo. Kami berpikir cukup beresiko bila meninggalkan warga desa saat ini. Namun sebagian roh di sana berkumpul di depan kami. Kami akan menjaga mereka sementara kalian pergi, ucap mereka. Rupanya bukan hanya warga desa yang merasa terganggu dengan adanya kutukan ini. Mereka warga desa dari ratusan tahun yang lalu juga takut membantu warga desa yang pada saat ini sedang berusaha menghentikan kutukan sinden-sinden pengabdi setan itu. Aku pun kemudian berpamitan dan segera bergegas menuju pendopo. Baru saja memasuki hutan, perasaan mengerikan sudah meneror kami dari penjuru sisi hutan. Benar ucapan roh itu, suara pementasan terdengar dari arah pendopo. Namun suara alunan musik yang mengalun terdengar begitu kelam dan membuatku merinding. Gila, apa-apaan ini? Ucap Cahyo yang kaget dengan apa yang ia lihat. Sekumpulan orang menari di pelataran pendopo dengan pakaian pementasan. Mereka menari seolah saling menghibur pasangannya masing-masing. Mereka manusia, tapi bukan itu yang membuat Cahyo geram. Ia segera menyadari di atas pohon-pohon tergantung jasad manusia yang sudah membusuk tanpa kepala. Sebagian kepala mereka tertumpuk di salah satu batu besar di ujung pendopo. Tolong, ampuni kami. Suara-suara rintihan terdengar dari kepala-kepala yang teronggok di ujung pesta itu. Seketika aku teringat perjalanan kami saat menuju Langgar Watu Bumi dan menemukan kepala Ki Joyo Talun dan teman-temannya. Rupanya memang ulah mereka. Cahyo semakin geram. Tenang Jul, tujuan mereka memang membuat kita kehilangan ketenangan. Jangan terpancing, balasku. Cahyo mengambil nafas dalam-dalamnya dan berusaha meredam emosinya. Tepat saat kami mendekat, suara alunan musik berubah mencekam. Seketika semua sosok yang berada di tempat itu menatap kami, dan sebagian dari mereka ternyata manusia. Sayang, masih ganteng-ganteng, tapi sebentar lagi mati di sini. Ledek salah satu seorang penari dengan wajah genitnya. Daripada mati lebih baik sama aku. Masnya pasti seneng kok. Kuda salah satu seorang sinden yang turut memeriahkan pesta itu. Iya, jangan goblok. Kalau mati kalian tidak bisa apa-apa lagi. Salah seorang pemuda yang menjadi pasangan sinden itu menambahkan. Awalnya kami tidak gentar dan terus melangkah menuju pendopo. Namun tiba-tiba Cahyo ini berhenti dan menoleh ke arah mereka. Bukan mati yang kami takutkan, melainkan ketika kami tidak diterima lagi di sisi yang Maha Pencipta. Setidaknya kami tahu kepada siapa kami berpulang ketika mati nanti, ucap Cahyo dengan tenang. Sepertinya Cahyo masih berharap mereka untuk sadar. Dan benar, beberapa dari mereka terlihat ketakutan. Sepertinya tidak semua menginginkan berada di posisi mereka saat ini. Ada sebagian dari mereka yang terjebak oleh tipu daya iblis. Saya tidak ingin seperti ini, Mas. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Tapi seorang wanita muncul dari arah mereka mendesak menuju ke arah Cahyo. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, sesuatu menahannya untuk bergerak. Aku segera berlari menuju wanita itu, namun terlambat. Sosok Nyai Jiwonto yang berada di atas pendopo terlihat geram. Ia menatap wanita itu dan seketika mata wanita itu terbelalak. Sebuah benda memaksa keluar dari matanya hingga darah bermunceratan di matanya yang pecah. Wah, ampun Doro, teriak wanita itu. Kalau kalian berani berkhianat, nasib kalian akan sama seperti dia, ancam Nyai Jiwonto. Sepasang mata sepertinya benda itu ditanam di mata wanita itu untuk membuat dirinya terlihat cantik. Tidak lama kemudian, ia memuntahkan sebuah batu hitam dari tenggorokannya. Susuk, tanya Cahyo. Aku mengangguk. Bisa separah ini ya, tambahnya. Benda ini masuk ke tubuh mereka secara tidak wajar. Mereka tidak tahu dari siapa kemampuan susuk yang digunakan oleh mereka. Ucapku yang masih berusaha menenangkan wanita itu.
Ia masih bernafas, namun ia tidak berhenti menangis menahan rasa sakitnya. Amalan penyembuhku hanya mampu menghentikan pendarahan dari wanita itu, namun aku tidak dapat mengembalikan penglihatannya. Ini terlalu kejam, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku saat ini. Semoga niatmu diterima oleh Yang Maha Pencipta. Biar kami selesaikan demit-demit brengsek ini dulu, agar tidak lagi ada manusia yang terjebak tipu dayanya, ucapku sambil menundukkan wanita itu ke tempat yang aman. Dan juga nyaman. Ia masih terus menangis menahan sakit. Namun, aku tahu jauh di dalam hatinya ia merasa lebih tenang. Saya doakan keberhasilan masnya. Rasa sakit ini tidak sebanding seandainya saya bisa mendapatkan pengampunan dari Gusti, ucapnya sambil terisak. Aku kemudian bernafas lega mendengar ucapan wanita itu. Cahyo pun segera mengambil posisinya, mengetahui kami sudah bersiap sinden-sinden yang menjadikan singgasana itu sebagai pendoponya memanggil sosok yang menghadang kami. Seorang wanita berambut hitam panjang dengan baju kebaya putih lusuh. Ia menatap kami dengan seluruh matanya yang putih dan senyumannya yang melebar hingga ke telinga. Tangannya menyeret sesosok bayi yang terus tertawa dengan aneh. "Mbok Gondo, kuwi urusanmu. Mbok Gondo, itu urusanmu," perintah Nyai Jiwonto. Aku tidak menyangka bukan sosok pendekar yang dipanggil untuk menghadapi kami, melainkan sosok makhluk seperti ini yang mereka panggil. Suara tawa makhluk itu melengking hingga ke sekeliling hutan. Belum sempat aku membacakan doa, tiba-tiba dia melemparkan sosok berwujud bayi yang tergenggam di tangannya. Tepat ketika mendekat ke arah Cahyo, bayi itu membesar dan semakin membesar. Kulitnya kemudian menghitam, tubuhnya menjadi berbulu, namun matanya tetap putih seperti sosok wanita yang melemparnya. Bajang Buto. Ben aku sengaja dolan demit ikinan. Bajang Buto, biar aku yang mengajak main-mainan, ucap Cahyo. Aku kemudian menyerahkan sosok itu pada Cahyo, sementara aku menarik keris Rogo Sukmo dari sukmaku dan juga menggenggamnya dengan erat. Aku tahu sosok demit wanita yang disebut Mbok Gondo ini bukan makhluk biasa. "Ono bocah bagus?" Ia menyambut seranganku sambil tersenyum memiringkan kepalanya. Aneh, seranganku tidak bisa mengenainya. Seranganku menembus tubuhnya. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba wanita itu sudah ada di belakangku dan menggigit pundaku. Aku segera melompat menjauh, namun Mbok Gondo malah semakin tersenyum menatapku dengan darahku yang mengalir dari mulutnya pada kala itu. Enak, lebih enak dari daging suamiku. Seketika aku merinding mendengarnya. Aku memang pernah mendengar sosok sinden yang dendam dengan suaminya sendiri. Untuk membalaskan dendamnya, ia membunuh suaminya dan menjadikannya masakan untuk dimakan oleh dirinya dan juga anaknya. Akhirnya ia ditemukan mati bersama anaknya ketika akan ditangkap. Pasti dia belum pernah nyobain sayur lodeh buatan Budenan, ucap Cahyo yang masih sibuk menghindari serangan Bajang Buto. Nampaknya Cahyo benar-benar mengajak bermain makhluk itu. Kayaknya kalau sudah nyobain ini demit langsung, ya pasti langsung tobat. Balasku mencoba menenangkan diri juga. Mbok Gondo, pengikutku yang paling setia, belum ada yang bisa mengalahkannya, ucap Nyai Jiwonto sambil tertawa terkekeh-kekeh. Namun tiba-tiba tawanya terhenti dengan sarung yang melayang tepat mendarat di wajahnya. Ya, itu sarung Cahyo. Bocah kurang ajar, ucapan Nyai Jiwonto terhenti saat melihat kami sudah di hadapannya. Matanya terbelalak saat melihat tubuh Bajang Buto tenggelam di tanah, hanya menyisakan kepalanya berkat serangan Cahyo bersama Wanasura. Sementara sisa sukmaku masih menyisakan bayangan saat aku menusuk wujud roh keris Rogo Sukmo. Tepat di titik kepala Mbok Gondo yang sudah tidak berdaya. Wajah Nyai Jiwonto terlihat tidak percaya dengan apa yang ia lihat barusan. Tidak mungkin, bantahnya. Tidak mau mengambil resiko, kami pun segera memulai serangan kami.
Maaf ya Gendis, tempat mainmu harus Mas rusak, ucap Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menghancurkan pendopo kayu yang sudah berumur ratusan tahun itu. Seketika sosok Sinden abdi setan di tempat itu segera meninggalkan tempat itu. Merasa kesal, mereka pun mulai melantunkan tembang terkutuk andalan mereka. Telingaku terasa sakit dan nafasku mulai tidak bisa teratur. Cuma boleh ada satu panggung di desa ini, ucapku yang segera mengajak Cahyo untuk menarik diri. Tidak ada lagi tempat pementasan untuk mereka. Merasa kesal, mereka mengejar kami yang sedang menuju ke arah desa. Tepat saat mendekati desa, suara musik pementasan Sena terdengar semakin jelas. Saat itu juga tembang terkutuk sinden-sinden itu tidak lagi bisa merasukiku. Para pengikut sinden-sinden itu mencoba menahan kami. Mereka membawa berbagai senjata tajam untuk menyerang. Tidak jarang dari mereka pun juga memiliki pusaka. Biar aku saja, ucap Cahyo. Aku menoleh ke arahnya. Biasanya ia tidak mau menggunakan kekerasan untuk manusia. Namun tumben kali ini ia maju, menerjang ke arah para pengikut sinden itu. Cahyo membaca sebuah mantra dengan mengibaskan sarungnya beberapa kali. Perasaanku kali ini benar-benar tidak enak. Benar saja terlihat kabut aneh menutupi orang-orang itu, dan tepat saat aku menyusul Cahyo, bau pesing menyengat tercium hingga membuatku mual. Sial gue Jul, makin busuk aja bau jurusmu. Hehe, namanya juga ilmu kan harus terus dilatih. Masa gitu-gitu aja? Balasnya dengan bangga. Tapi bukan ilmu yang beginian juga, teriakku dengan kesal. Tapi ampun toh, balasnya lagi. Dan jurus itu memang berhasil. Tidak ada satupun orang yang berani mengikuti kami menembus kabut berbau busuk itu. Kami pun sampai di desa tidak jauh dari panggung pementasan. Sosok sinden itu pun kemudian kembali mengelilingi desa, melayang di atap-atap rumah warga. Terlihat para pemain sudah sadar dengan keberadaan Nyai Lindri, Nyai Jiwonto dan kawan-kawannya. Pementasan yang bagus, tidak adil kalau hanya kalian yang menonton, ucap Nyai Jiwonto. Ia menyanyikan sebuah tembang dengan nada yang aneh. Bersamaan dengan itu tiba-tiba muncul sosok mengelilingi warga desa. Pocong, itu pocong, ucap salah satu warga desa yang tersadar. Itu pak, di atas pohon pak, kuntilanak pak. Rupanya nyanyian dari Nyai Jiwonto ini memanggil sosok setan-setan di sekitar desa untuk kopdar berkumpul meneror warga desa yang mulai tenang. Bu, nggak usah takut bu, dari tadi yang nonton bareng kita juga banyak, ucap Gendis dengan polos. Melihat Gendis menunjukkan keberaniannya, warga desa pun berusaha untuk tenang. Warga desa berusaha untuk menahan takutnya, walaupun harus menonton persandingan dengan sosok pocong di sebelahnya. Aku tidak tinggal diam. Sebuah ajian mokso, pangrekso, kubacakan untuk melindungi warga desa. Setidaknya ini bisa menghalau niat jahat dari makhluk-makhluk itu. Tidak cukup sampai di situ saja, tiba-tiba beberapa peralatan gamelan di panggung pecah. Obor dan juga lampu-lampu yang menerangi desa tiba-tiba mati. Kali ini warga desa benar-benar panik. Saat akan meninggalkan pementasan, warga selalu bertatapan dengan sosok pocong dengan wajah yang sudah busuk. Tangisan histeris pun terdengar dari arah pementasan. Ora ono makhluk sing bisa nyaingi Gusti sing Maha Perkoso. Suara perempuan mengalun dengan merdu di atas panggung. Di tengah kericuan ini, suara yang sangat menenangkan. Urip lan matine menungso wis ono sing ngatur. Itu suara Naya. Ia memberanikan menyanyi sendiri di tengah kericuan penonton. Melihat keberanian Naya, warga berlari dan mendekat berkumpul ke arah panggung. Mereka menjauh dari sosok-sosok demit yang meneror para warga itu. Sayangnya sekumpulan setan itu ikut melayang dan berkumpul mencoba mengepung warga. Tapi kali ini sosok roh warga desa sekitar pendopo menghadang mereka tepat di hadapan warga. Mereka siapa? Tanya warga desa yang masih takut dengan sosok yang mendadak muncul itu. Mereka teman Gendis, warga desa di sekitar pendopo, jawab Gendis dengan polos. Iya,
Mereka tidak berniat jahat, tambah Pak Pram, ayah Kendis. Aku tersenyum melihat usaha mereka, tapi kami tahu mereka tidak cukup kuat menghadapi setan-setan yang mati dengan membawa dendam ini. Dan akhirnya cerita pun berlanjut ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Dan mungkin beberapa part lagi ceritanya akan segera berakhir. Mungkin part yang setelahnya ceritanya sudah akan berakhir ke part yang terakhir ya teman-teman. Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel ini. Terima kasih atas support kalian selama ini untuk channel ini. Jangan lupa untuk kalian terus like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.